warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akan lanjutkan materi sirah kita. Tiap hari Selasa sirah ya. Kalau di pekan kemarin kita membahas masih di tahun 9 Hijriah, Bu. Masih di tahun 9 Hijriah. Masih ingat gak Ibu? Kita flashback. 1 Hijriahnya ditandai dengan apa? Kapan 1 Hijriahnya? Dan ditandai dengan apa 1 Hijriahnya tuh? Ayo. Dengan apa tandanya? Taluk? Kalau tidak tahu gini, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Namanya juga 1 Hijriyah. Nah, Bu. Jadi penandanya adalah pertama kali Rasulullah hijrah. Kapan itu teh? Pertama kali Rasulullah hijrah itu. Jadi teteh Ibu. Nah, kupingkan dengetkan betul-betul ya. Rasulullah diutus pada tahun pada beliau itu menginjak usia 40 tahun. Awal dari kematangan secara fisik pun mental dewasa. Laki-laki dewasa 40 tahun. Pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul. Dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Setelah dakwah 13 tahun, barulah beliau hijrah atau pindah atau ngalih mau kita mah ke Madinah. Jadi pertama kali hijrahnya beliau itu setelah berapa lama berdakwah? 13 tahun. Tapi dakwahnya di mana? Di Makkah. Dihitungnya berarti tahun ke-13 atau 14 itu beliau hijrah. Dakwah Rasulullah itu 23 tahun. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, 10 tahun Rasulullah dakwah di Madinah. Sekarang kita bercerita tentang tahun 9 Hijriah. Berarti Rasulullah wafat pada tahun hitung Ibu. Bukan. Kan tadi apa? Rasulullah dakwah 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Jika sekarang pembahasan kita di tahun 9 Hijriah, berarti tahun berapa Rasulullah wafat? Tahun berapa Hijriah? Tahun berapa? 11. Tahun 11. Tahun berapa? Cung anu 9. Tahun 9 Hijriah. Cung nu tahun 10. Tahun 11. Ada ibu-ibu nah itu ngarara cung. Maunya apa, Bu? Tahun 10 Ibu. Kan 23 tahun berdakwah. Berarti kan kalau udah nggak dakwah lagi berarti Rasulullah meninggal, teteh. 23 tahun Rasulullah dakwah, 13 di Mekah, 10 di Madinah. Sekarang kita bercerita pada kejadian peristiwa 9
Hijriah. Berarti tahun berapa Rasulullah akan wafat? Hitungan ini 10 Hijriah, berarti cuma 1 tahun lebih. Kurang malah, kurang dari 1 tahun. Detik-detik Rasulullah mau wafat. Jadi 9 Hijriah ini padat sekali pembahasannya, karena menjelang Rasulullah mau wafat. Ada yang tahu tanggal berapa, tahun berapa Rasulullah wafat? Oh, anu sok anado pupujian mah. Tahun, bulan Hijriah 12 Rabiul Awal, tanggal 10 tahun 10 Hijriah. Jadi Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 10 Hijriah. Sekarang kita akan bercerita pada di bulan ini tuh bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah nih, bulan Zulhijjah, karena mau haji. Oh ya maaf, Rasulullah itu wafat di tahun 11 Hijriah, tapi di awal-awalnya, yaitu di bulan Rabiul Awal. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal 11 Hijriah. Jadi Rasulullah dakwah kurang lebih 23 tahun. Bukan 10 Hijriah ya, tapi 11 Hijriah. Kata ibu, kenapa kita harus tahu biar kita bisa mengingat momennya? Karena inti dari sirah itu adalah hikmah dari perjalanannya, bukan mengingat tanggal, bukan mengingat kapan, bukan mengingat kejadiannya apa, tapi apa hikmah di balik kejadian tersebut untuk kita perspektifkan di zaman sekarang. Paham ya? Karena Al-Quran itu turun pada semua di masa kehidupan Rasul. Kalau Rasulullah sudah wafat, berarti wahyu terputus. Berarti belajar sirah sama dengan belajar Al-Quran, sama dengan belajar hadis. Masya Allah ya. Kan ada orang-orang yang ketika didongengan teh itu nu mana kisahnya, nu kemari ge can bersambung, sekarang udah ada kisah lagi. Ini masih di kisah 9 Hijriah. Kalau tak kemarin, pekan kemarin kita berkisah tentang istri-istrinya Rasulullah yang meminta tambahan pendapatan. Sekarang di bulan Zulhijjah tahun 9 Hijriah ada satu goresan pena emas, tinta emas sejarah yang menceritakan bahwa di tahun 9 Hijriah ini para sahabat itu melaksanakan haji. Apa? Melaksanakan ibadah haji. Haji itu rukun iman yang ke berapa? Rukun Islam yang kelima. Bukan bila mampu ya. 5 naik haji lamun mampu, tapi memampukan diri. Karena kita juga tahu bahwa kisah ini para sahabat juga pada miskin-miskin kata ibu, bahkan sampai jalan kaki. Ada yang dari Yaman dan semuanya nanti kita ceritakan. Namun tentu saja regulasinya berbeda sama yang sekarang ya. Sekarang mah tidak bisa tiba-tiba datang naik rakit gitunya, naik galon ke laut, tidak bisa. Dicegat nanti ku pagar laut. Abu Bakar menunaikan haji memimpin para sahabat. Jadi Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk melaksanakan haji di tahun 9 Hijriah. Untuk apa? Alasannya? Alasannya adalah untuk mengabarkan kepada penduduk Mekah bahwa di tahun depan Rasulullah mau haji. Rasulullah akan melaksanakan haji yang nanti kita akan kisahkan, namanya haji wada, haji perpisahan. Karena setelah ibadah haji tersebut
Rasulullah kemudian jatuh sakit hingga akhirnya wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi terakhir pergerakan Rasulullah itu ketika sudah beres ibadah haji. Kemudian Rasulullah sakit dan kemudian wafat. Cuman berarti Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti pulang dari berhaji cuman 3 bulan. Kemudian Rasulullah meninggal dunia. Kata Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai amir atau pemimpin pada ibadah haji tahun 9 Hijriah. Abu Bakar bersama sebagian besar sahabat pergi kurban. Kemudian saat Abu Bakar bersama para rombongan haji berangkat, surah At-Taubah turun, Baroah, ayat-ayat awal turun. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan diperintahkan untuk menyusul Abu Bakar. Jadi gini katanya, dulu kalau haji itu beda sama sekarang. Kalau mau haji itu harus beli kain ihramnya dari Mekah. Kalau nggak beli dari Mekah berarti harus telanjang. Gitu. Ibadah haji, berarti dari ibadah haji dulu ada teh. Ibadah haji ada dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi orang Mekah teh percaya ke Allah, iya. So, kebayang kan teh musyrik tapi percaya cenah gimana? Orang Mekah teh berarti bisa melaksanakan haji, iya. Tapi di dalam pelaksanaan hajinya banyak kesyirikan, banyak yang melenceng. Seperti sekarang lah, sholat, tapi ada kesyirikan di dalam sholatnya. Contoh, mawa batu, bawa tanah, kudu nganggo tanah eta, kiblatna kudu ka ditu, itu bagian dari kesyirikan. Jadi Rasulullah mengutus Abu Bakar supaya mengabarkan kepada penduduk Mekah tahun depan tidak ada lagi tawaf yang telanjang. Dilarang untuk tawaf telanjang. Luar biasa Ibu. Jahilan zaman sekarangnya mun tawaf telanjang kumaha Bu? Dulu ada Ibu, la haula wala quwata illa billah. Dulu mah sampaikan ke tempat ibadah telanjang. Walaupun sekarang juga ada ya kisah seperti itu, tapi tidak terang-terangan. Dulu mah terang-terangan. Dan Rasulullah tidak mau melihat aurat ketika di Makkah. Begitu. Ketika surah At-Taubah, awal surat At-Taubah apa? Baro'ah kan? Maka dikatakan surah Baro'ah. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib susul Abu Bakar. Akhirnya tersusul sampai Zulhulaifah. Kalau sekarang mah Bir Ali, Masjid Bir Ali, mikot pertama di Madinah, yang ada di Madinah. Nanti kalau teh umroh, amin, umroh haji, ngambil mikotnya di Bir Ali. Namanya dulu teh Zulhulaifah, daerah Zulhulaifah. Nyusul sampai di sana. Dan di sana Abu Bakar menjelaskan tentang manasik hajinya, tata cara haji yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Karena dulu mah haji itu malahan mah ada di bulan Zulqa'dah. Ibu-ibu tong ningali mak naon wae. Ya. Jadi dulu haji di bulan apa? Zulqa'dah. Sebelumnya teteh di bulan Zulqa'dah. Barulah Rasulullah membenarkan itu semua. Hajinya di bulan Zulhijjah. Lanjut. Kemudian Abu Bakar berkhutbah menjelaskan manasik haji kepada jemaah haji, menjelaskan tata cara wukuf,
pergi meninggalkan Ka'bah, kemudian menyembelih kurban, lempar jumroh dan manasik-manasik yang lainnya. Datanglah Ali bin Abi Thalib nyusul. Kata Abu Bakar, Ali, engkau datang ke sini untuk menggantikanku sebagai pemimpin atau pengikut atau jadi anggota jamaah? Ini adabnya, Masya Allah. Seorang Abu Bakar, sahabat senior, ketika ada keluarga Rasul datang, langsung tahu. Karena kalau yang diutusnya Ali, berarti wakil dari Rasulullah. Rasulnya kayak gimana? Karena Ali ini adalah menantunya langsung, keluarganya Rasulullah. Walaupun Abu Bakar ini mertuanya, ibaratnya Ali itu anaknya, mewakili dari pihak keluarga, yaitu sama dengan datang mewakili pihak Rasul. Akhirnya Abu Bakar bertanya, Ali mau jadi pemimpin menggantikanku atau engkau datang ke sini sebagai jamaah? Kata Ali, aku di sini sebagai jamaah. Aku diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan 4 hal kepada penduduk Mekah. Atas tadi turunnya surah At-Taubah. Jadi ada 4 pesan. Disebabkan tadi surah Baroah turun. Apa pesannya? Nah, ini pesannya. Yang pertama, ini bukan cuma untuk penduduk Mekah ya, berarti untuk kita semua kaum muslimin. Kalau mau masuk Mekah ini tata caranya. Tidaklah masuk surga selain orang mukmin. Nah, kata ibu, beda, bukan orang Islam. Ali enggak menyebutkan tidaklah masuk surga orang yang muslim, tapi tidaklah masuk surga orang yang mukmin. Apa itu mukmin? Mukmin muslim apa? Orang Islam muslim. Mukmin orang beriman. Muttaqin orang yang bertakwa. Mustaqim mustaqim, siratal mustaqim, orang yang istiqomah. Lurus, orang yang lurus. Terus apalagi? Orang yang berwakaf, muwakif, orang yang mengeluarkan zakat, muzaki. Allah nggak nulis itu semuanya. Allah cuma menyuruh tidak akan masuk surga kecuali orang beriman. Maka punten-punten nih yang Islam KTP belum tentu mereka beriman. Pastikan kita punya tiket ke surga itu dengan mengantongi kata mukmin, orang yang beriman. Satu pesannya tadi. Kenapa disebutkan pesannya ini, Tata Ibu? Karena kita tahu di Mekah itu masih ada orang yang belum beriman pada waktu itu. Setelah Fathu Mekah, apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah membebaskan kota Mekah dari apa? Membebaskannya dari kesyirikan. Tapi Rasulullah sejak sangat bijaksana, tidak langsung disuruh masuk Islam. Tapi tidak boleh ada patung di daerah Ka'bah, tidak boleh. Tapi mereka belum ada yang masuk Islam. Sampai akhirnya batas waktunya ini. Masih ingat gak kata ibu, Fathu Mekah tahun berapa? Ayo, Fathu Mekah tahun berapa? Ada yang tahu? Tahun berapa kejadian Fathu Mekah? 6 Umroh Qadha itu 6. 8 apa? Hijriah. 8 Hijriah Fathu Mekah. Berarti ini 9 Hijriah. Berarti sudah lama. Berapa Rasulullah ngasih waktunya? Hampir satu tahun.
mulai saat ini katanya tidak boleh ada yang tidak masuk Islam. Di Mekah itu ada namanya area Haramain, dua kota Haramain ya. Ada area haram, bukan haram, haram. Apa haram? Mulia. Ada area halal. Ada area haram, ada area halal. Hanya orang yang Islam yang bisa masuk area haram. Maka tidak boleh orang kafir masuk ke Mekah. Nah, boleh. Kalau di Madinah ada deh. Kalau Mekah ada jalur gitu. Nanti kalau teh umrohnya area haram, kadia ke Masjidil Haram, area halal. Teteh kalau nanti umroh boleh semua orang di luar negeri gitu, di dunia ini masuk Saudi Arabia boleh kecuali Mekah. Karena Mekah ada area haram, area hanya untuk orang Islam. Tadi katakan tidak boleh tahun depan, tidak boleh ada orang kafir di Mekah. Batasnya cuma sampai tahun depan lagi. Nah, makanya katanya sekarang tidak ada orang kafir di sana. Tapi luar biasa di tahun berapa ya, waktu Obama masuk ke Ka'bah, nah itu harusnya nggak boleh. Begitu. Tapi kalau kita ke Jeddah, ke daerah-daerah yang lainnya, saya kan ke Jeddahnya waktu umroh itu istirahat di Jeddah. Ayo tuh di Tararium teh. Ayo teh heran itu orang Cina salah meninggali gitu karena malam. Nah, dari Tararium saya nanya ya ke mutawifnya Pak Asep, itu mah nggak dikerudung kenapa? Nah, ini bukan area haram. Jadi orang-orang bisa masuk ke daerah sini kecuali Mekah. Kalau Mekah tidak boleh selain orang Islam ada di sana, harus orang Islam. Itu tadi alhamdulillah ya. Makanya kenapa nanti Dajjal tidak bisa masuk ke sini. Ke mana? Ke Mekah. Gitu. Kedua. Apa? Kedua we-nya. Tadi nu kahiji naon mah ulah cenah kata nu karek ningali tadi naon kahiji. Ini empat pesan yang dibawa oleh Ali dari Rasulullah. Yang pertama, tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Hikmahnya kayak tadi ya, tidak boleh selain dari orang Islam yang masuk area Mekah. Kemudian jangan ada yang bertawaf di Ka'bah dengan telanjang. Artinya sudah boleh beli kain ihram di mana saja bisa. Kalau dulu makan harus di Mekah, produksi Made in Makkah, sekarang mah boleh di mana saja. Made in Majalaya boleh, Cigondewa boleh, gitu ya. Dan kain ihram itu kalau yang bagus, soalnya teh informasi aja ya. Memang nanti dikasih kain ihramnya, tapi ada yang jauh lebih bagus di Mekah nanti mereknya. Jadi itu lah merek natifnya dan tidak ada sponsor. Harganya ke 2 juta. Tiis bisa beli deh. Yang simut tuh enak. Amin. Lanjut. Kemudian barang siapa yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah, perjanjian yang berlaku hingga batas waktunya dan tahun berikut tidak boleh ada orang musyrik pun yang menunaikan ibadah haji. Jadi dulu saking sakralnya Ka'bah, orang bukan Islam pun bisa ibadah haji, ngalah barokah cenah. Kenapa Ka'bah jadi sakral? Karena seantero negeri tahu kisah burung ababil, kisah Ka'bah yang mau dihancurkan oleh Raja Abraha, itu terkenal nyala barokah nate ke Makkah semuanya. Jadi panjang ceritanya nanti ya. Gitu, saking sakralnya sampai orang di luar Islam pun melakukan ibadah haji. Dan tahun depan dilarang, tidak boleh orang musyrik itu melakukan ibadah
haji, hanya untuk orang Islam. Kemudian ini maksudnya gimana teteh? Ada perjanjian berlaku hingga batas waktunya. Perjanjiannya gini, ketika waktu Fathu Mekah, mereka itu dikasih waktu. Kalau mau diam di Mekah, mereka masuk Islam. Kalau mereka mau keluar dari Mekah, mereka boleh memilih agama mereka. Tapi kalau mau diam di Mekah harus masuk Islam. Tapi bijaknya Rasulullah dikasih waktu itu sampai batas yang ditentukan. Akhirnya batasnya apa? Tahun ini, 4 bulan setelah perjanjian ini, 4 bulan setelah pengumuman ini berlaku. Jadi ada waktu 4 bulan lagi berpikir mau diam di Mekah dan masuk Islam, atau keluar dari Mekah dan tetap menganut agamanya. Kalau teteh jadi penduduk Mekah waktu itu badai kumaha? Pindah ke Mekah, pindah dari Mekah, atau diam di Mekah dengan masuk Islam? Yang mana saja? Saya mau berada di garisan sahabat, udah dari lama masuk Islamnya jangan. Amin. Ini tara regang tapi ngantuk ini. Jadi itu 4-nya ya, 4 pesannya. 1, tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Ali mengumumkan itu. Kedua, tidak boleh tawaf dengan kondisi telan. Yang ketiga, perjanjian, mengingatkan batas perjanjian untuk masuk Islam yang sudah dikabarkan di waktu kejadian Fathu Mekah. Yang keempat, apa? Tidak boleh orang musyrik melaksanakan ibadah haji. Nah, 4 pesan itu yang disampaikan kepada penduduk Mekah ketika ibadah haji Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar. Tahun depan Rasulullah lah yang melaksanakan ibadah haji. Dan pekan depan, berarti kalau masih belum sudah selesai, otomatis kita belajar manasik haji. Jadi dari kisah yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar menunjuk Abu Hurairah untuk mengurus, dan sahabat lain membantu Ali bin Abi Thalib ini menjalankan tugasnya. Maksudnya gimana jalankan tugasnya? Mekah tuh lega kan? Enggak langsung diam di Ka'bah pengumuman, enggak. Ali bin Abi Thalib mendatangi tiap kabilah. Pengumumannya gini, pengumumannya seperti ini. Begitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Alhamdulillah. Nu penting mah konsepnya. Oh, itu kisahnya seperti ini. Poinnya seperti ini. Bukan di tanggalnya, bukan di peristiwanya apa, tapi poinnya akhirnya berunutan. Jadi satu puzzle yang utuh. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.